sekalian nih. Wah, berat. Kadita aja sekalian main. Shieldnya kebanyakan. Agak susah trapping ya sih dia, makanya kejauhan kalau ke Parsya. Nah, Kagura ya, dia punya range, oke. Match up Parsya, Kagura harusnya menang lane dia. Ya. Oke, tapi Kagura ya memang di buff-nya itemnya. Tapi tetap dependable dengan item. Tergantung item kalau Kaguranya. Ya, tapi untuk level 4 ya, sama-sama level 4. Kagura ini bersatu ke ISS satu Parsya. Tumbang sih Om. Bisa. Cuman ya kalau Badang, kalau ya depan-depan nggak bisa lah. Masih Betul, maksudnya betul, damage-nya betul. kurang kan. Iya. Tapi memang Kagura sendiri menurut gua memang di set untuk makan yang tipis. Nggak bisa Kagura makan depan, Lunox bisa. Ya minimal dia punya escape dengan Flea ya nanti ya. Ya, dan flicker spellnya. Wah, lebih enak lagi untuk escape. By draft, kalau gue SRG. Gua coba Team Spirit ya. Tadi gue tim Spirit SRG karena gue agak berat ngeliat ya. Ah, kok SRG tetap. SRG tetap dan ini menjadi match point untuk tim Selangor Giants. Ingat, sang raksasa sedang lapar akan kemenangan dan siap melahap sang naga. Mampukah sang naga membawa ke game yang ketiga atau dia makin tertunduk dan membuat dendam makin lebih dalam. Tanpa berlama-lama M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, untuk early game kayaknya bakal ada tempo yang sama sih. Jungle sama-sama farming, tangannya juga akan ada poke. Dan dengan adanya Badang sama Parsya lagi-lagi bikin Hilda nggak gampang untuk masuk. Ya, tapi jujur Poking kali ini sih lebih menang di Selangor Giants ya Lim ya, dibandingkan tim Spirit kalau menurut gua. Ya tapi bener-bener kayak nggak bakal invade jungle sih dari keduanya. Even dari Selangor Giant menang ya, dia juga nggak boleh buru-buru buat masuk. Yes, betul sekali. Skip Lito-nya, bakal diambil sama one shot nih. Ya bagian atasnya juga, wah lumayan damai ya. Antara Pove dan juga Lapu-Lapu memang ya nanti level 4 baru nanti mereka akan bertugas untuk mengawal masing-masing jungle musuh nih. Untuk bisa dibayang-bayangi. Innocent tinggal template sekarang mainnya. Tinggal template seperti game sebelumnya. Dan ngeliat Kara Yums dan juga Interaktif, Chris. Sawo Masuk. balik lagi. Nggak akan ada perdebatan yang selesai di antara mereka. Ya. Masih akan cukup panjang, tapi Sawo mungkin harus lebih remind kalau yang di samping dia sekarang bukan Valentina. Benar. Bukan yang bisa lebih bermain pokingnya cepat, spamming, dan juga ada punya Terrify. Ya, power early-nya nggak squad Valen lah. Enggak squad Valen. Lumayan jauh sebenarnya kalau di compare ya dari Valen sama Kagura untuk early pressure-nya. Apalagi kalau ya kita tahu Valen kan dia punya dash juga yang lumayan. Oke, walaupun ada Hayabusa di sana masuk dengan bayangannya untuk mengungkap 1 poin kill dari Kram kayaknya masih agak terlalu cukup mahal. Apalagi mereka tidak boleh kehilangan turtle. Soso agak lumayan soso turtle-nya. Kalau tadi mungkin tim Spirit punya chance besar dengan adanya Joy. Kali ini karena dia menggunakan Hayabusa jadi ya nggak terlalu besar seperti sebelumnya Lim. Wah di poke dulu nih. Stormnya udah menang rumput tapi ya dia sadar nih bakal ada Hayabusa kan di sisi kiri makanya dia nggak bakal maju juga. Yep. Nggak mau buang darah lah. Wah kalau tadi dapat spam dari Kram dan itu langsung ada Mountain Choker. Point kill terhadap Kid Bomba yang masih di level 3. Dia flicker keluar. Level 4-nya Brave Factors-nya cuma di tempat. Wah dicepit Sawo. Sawo flicker for defensive kembali lagi itu dia. Terlalu murah untuk melakukan trigger flicker yang diberikan oleh Sawo. Tapi Kram akan sangat enak untuk melakukan zoning out di depan sana. Membuat perpasukan dari tim Spirit. Ada satu bokot Shadow. Tapi belum bisa mendapatkan satu buah Shadow kill. Terlalu jauh di belakang sana. Kid Bomb bakal flicker for defensive. Kram! Lihat! Di zoning out sampai menuju ke arah jungle. Tapi Kram tidak akan tinggal diam. Tidak ada lagi. Flea mau tidak mau Sunset Lover mengeluarkan flickernya. Karena Flea-nya telah dikeluarkan Om. Dan saat ini one shot bermain dengan shadow kill dan berhasil memancing Kram masuk ke dalam damage turret 1 tambahan damage. Ya, itu nice bait sih dia paksa tadi untuk Kramnya dapetin aggro turret jadi damage-nya cukup. Sementara Sawo dia nggak punya flicker loh harus hati-hati. Sekarang jungle udah mulai diinvasi. Yep. Gak cukup gak sih damage-nya Sekis Om? Masih belum sih kalau buat Sekisnya ya. Tapi tadi Kram memang terlalu semangat juga ya. Kalau kita lihat bagaimana terlalu dekat juga sebenarnya untuk setelah menerima damage dari second turretnya. Tapi untuk early-nya, ya itu lumayan bisa reset karena tumbangnya Kram juga ya. Bawahnya juga masih cukup saling berdamai satu sama lain. Cuman satu hal yang masih tetap sama dengan game yang pertama adalah Stormy. Ini selalu bisa dapetin rumput yang enak. Emang posisinya dia pegang rumputnya mengerikan banget. Dan bahkan rumput yang biasa dipegang oleh para pemain dari Filipina. Profesor kamu bilang rumput PH. Itu dipegang sama Stormy dan lihat di depan sana. Sawo tanpa adanya flicker. Bisa apa dia di depan Yums? Ya, karena gue bilang tadi kan itu bisa dipanis. Dan sangat murah. Balik lagi kita sudah bahas untuk men-trigger Sawo. Cukup tembok, mainin Stormy poking damage. Dia muter-muter di sana. Dia flicker pasti. Ya. Kalau gak ada flicker, nah itu dia. Ya nggak harus di poking pakai physical kayak Sekis.
Benar. Banyak lah sumber damage yang bisa masuk ya ketika dia ketutup sama tembok. Dan sekarang ya Hunter Strike terlebih dahulu pastinya untuk Hiko. Dan gue tinggal nunggu dia, apakah Hikonya akan join Sawo? Maju lagi. Sawo, Oh, Yingyang. jangan lupakan tapi lihat di sana Yingyang Robertson yang dikeluarkan dari tim Spirit memancing flicker terhadap sosok seorang Stormy. Trigger yang sangat bagus. Trigger yang sangat bagus untuk tim Spirit. Kenapa? Ini potensial untuk Sawo bisa memancing atau bisa menutup ke arah Stormy. Informasinya karena udah jelas. No Yap. flicker, Sawo bisa dive in ke dalam, Om. Yap. Tapi setup yang lebih dulu dipegang dengan SRG nih. Yang belum bisa dipatahkan sama sekali juga. Lihat yang lebih duluan juga untuk narik turtle-nya. Masih untuk SRG. Bomba di depan sana ditutup dengan ada Feather Restrict dan Sawo. Dia nggak bisa Woi. menutup ke arah sosok Flicker? seorang Stormy. Flicker dikeluarkan, Ki Bomba tidak akan bisa bertahan cukup lama dengan damage yang diberikan dari Stakers harus tenggelam dan one shot. Dia nggak punya badan, dia harus lepaskan invasi jangan diberikan oleh para pasukan dari tim Selangor Giants dan Kram nggak mau mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya. Dia nggak mau masuk terlalu bersemangat di dalam sana. Akhirnya tim fight one-sided yang diberikan oleh tim Spirit tadi hanya membuat Ki Bomba tumbang bersama dengan flickernya. Ya, dan bahkan tidak menggunakan retribution loh. Buat dapetin turtle. Ya karena one-sided team fight udah bebas nggak ada apa-apa lagi. Gue Iya. lebih mikir ke kenapa Kid Bombanya paksa maju, sementara Hikonya di bawah. Mereka kalah jumlah, mereka masih mau tetap kontes. Yang dimana akhirnya sekarang rugi semua-muanya nih. Semua. Semua-muanya ya. Karena ini dia, keunggulan dengan menggunakan dua fighter juga kan. Biasanya tim fightnya lebih unggul jumlah nih yang bawain dua fighter. Mereka bakal lebih berani juga untuk lebih dekat di objektif. Gue nggak tahu Om ya, apakah Sawo ini terkena sebuah mental block? Karena gue lihat Sawo nggak segalak itu menggunakan Hilda. Dari game 1 tadi, jujur ya, ketika dia Feather Strike all-in ke arah Kid Bomba, itu Sawo bebas banget masuk ke dalam Stormy. Oh, gitu. Tapi dia nge-vlog di arah sungai. Dia muter-muter di situ. Mungkin karena ada target yang udah disuruh mungkin. Kayak Sawo lu harus ke depan atau apa gitu kan. Sementara ya ini kejadian Kid Bomba yang maju lagi mau makan Kram, serius? Aduh, Kram terlalu kuat di depan sana Woi. walaupun satu boyot. Fist break moment. Berhasil mendapatkan 3 para pasukan dari tim Spirit mereka harus tenggelam. What a play from Yoms. One by one situation dari bottom lane. Innocent berhasil men-trigger flicker tapi lihat Stormy dengan burungnya terbang dengan sangat cepat menuju ke bottom lane mencoba untuk menyambut seluruh kemenangan yang dimiliki dari Innocent. Ya, dan mereka mau makan Kram tadi itu menjadi hal yang cukup ekstrim untuk mereka. Lihat, sakit banget. Kesekian kalinya. Ingat ada underline-nya. Kesekian kalinya ke Kram. Oh really Hiko? Untungnya ada Sunset Lover. Kalau nggak dia tumbang itu pasti nggak ada flicker soalnya dari Hiko. Kalau sekarang tiba-tiba Innocent masuk, dia masih punya flicker untuk dive out. Tapi kayaknya nggak berani ketika adanya turtle ya. Lagi-lagi. Kid Bomba masuk ke dalam, Yums jadi target utama dan Brave Fighters untuk defensif aja. Membawa teman-teman untuk bisa mundur. Dan bahkan di depan sana Kram menutup jalan para pasukan dari Team Spirit. Flicker for defensif. Sunset Lover. Di depan sana Kram mencoba untuk melakukan defensif 1 versus 4 dan Shadow Kill. Akhirnya berhasil mendapatkan 1 point kill dari Hiko. Tapi sorry to say Lim, tidak adanya Sky Fisher saat ini. Dan dia sadar dengan under kondisi yang dia miliki. Mau tidak mau point killnya cuma menjadi point kill dan gol tambahan. Surprise again. Oh, one shot. Dan ini benar-benar burung Stormy ada di mana-mana. Wah itu nggak berani dimajuin balik loh. Ya kapan lagi ngelihat Parsha nge-push Hayabusa kan? Karena memang gak ada ultimate juga sih by the way. Gak salah kan saya? Dengan Peli-nya, dengan Wings by Wings dia bisa ada di mana-mana. Dan one by one situation yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh seorang Sekis. Karena Sawo udah mulai sadar kalau misalnya menjaga pergerakan pasukan dari Selangor Giants terhadap Hiko yang agak cukup insist untuk dapetin point kill dari gold laner mereka. Oke. Dan juga ya, tanpa adanya Skypierce ya, karena Melvick nih. Melvick keluar untuk second item buat si Hiko. Jadi ya lumayan ketar memang. Dan lebih butuh penetration kah, karena 3 yang dilawan ini memang sangat-sangat tebal juga. Tapi setupnya, bagaimana untuk mencari Stormy dulu nih yang pertama. Dan yang kedua setupnya, apakah memang harus selalu menuju ke Kram? Karena di bagian belakang sana untuk super damage yang besar, Sekisnya ini selalu siap dengan Mountain Shocker untuk nge-reveal. Kalau mau Om, memang mau nggak mau harus ada tumbal. Dan tumbal itu nggak apa-apa kalau Sawo nutup ke arah Feather Strike, ke arah Stormy. Kalau mereka memang mau. Karena Kid Bomba udah terlalu banyak tugasnya Lim. Tapi susah sih Sawo sampai Parsha tuh menurut gua agak berat karena Yumsnya ini selalu membarikade depannya bareng sama Kram. Dan kalau memang mau kayaknya cuma Sunset Lover deh pakai flicker. Mancing langsung nutup di strike-nya atau kalau misalkan sedikit miss bisa tumbang malah dari Stormy. Minimal Stormy-nya terpancing untuk flicker dulu kalau dia mau commit untuk yang kedua kalinya. Karena kalau udah main Sunset Lover, itu cukup gambling dia masuk ke dalam situ.
Menurut gua bahkan kehilangan Sunset Lover ini gak cukup worth it Lim, dibandingkan Sawo atau Kid Bomba. So far di menit ke-9 ini. Dan ini dua tembok di depan yang gak akan bikin siapapun gak boleh masuk. Yap. Dan bahkan Net sudah punya Antiquiras, Divine Glaive selesai. Gila. Untuk Stormy. Sekis enak banget jadi jungler. Bener-bener kayak depannya wah. Kayak barikade yang gak bisa ditembus ini kayak raksasanya di depan udah ada 2-3 biji. Udah ya outs, dia farming aja. Belum kita hitung dari Innocence yang bisa lompat ke belakang. Itu bakal jadi tambahan lagi, daya dobrak lagi gitu kan. Tapi Lordnya nggak bisa dikontes ini. Mereka tahu Kid Bomba nggak usah dikomit. Poking aja cukup, dia nggak bakal berani masuk. Udah selesai. Itu lihat jungler enak banget. Badannya banyak. Dibukain, visionnya jelas. Ada yang mau dive in, udah bonyok duluan. Bisa dikomit. Nyaris tuh. Dia mereka mau dapetin satu sebelum Lordnya tadi. Sunset. Tapi kalau Sunset Lover udah dapetin posisi seperti ini yang menjadi sebuah kesempatan yang sangat mahal sih. Stormy buka Venom Restrict, instan. Oh no. Terlihat posisinya. Tapi perpasukan dari tim Spirit, mereka nggak mau following up Sunset Lover karena Lord di arah bottom lane ini lebih mahal. Pertama Super Wave akan tetap berjalan. Holy Defense juga cuma tinggal satu, nggak ada turret lagi Lim di arah bottom lane. Jadi kayak disengage sebuah jawaban yang tepat sekali, wise. Tapi nice try banget sih sebenarnya dari Sunset Lover. Dia coba dengan Sekis. Oke, tertangkap di depan sana. Sekis dive in terlalu dalam seperti biasa. Tapi damage yang terlalu besar dari Kid Bomba tidak bisa menutup karena Young. Pada Restrict Stormy kembali menutup tim Spirit dengan kehilangan satu momen. Kid Bomba kembali lagi harus ditelan, dilahap. Horn Bomber sekalipun tanpa ada following up damage kayaknya masih nggak cukup menuju ke arah Sawo. Dan lihat apa yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Poking Kid Bomba, selama dia ada flicker biarin lepas. Tapi selama nggak ada flicker, komit sampai hilang. Iya. Bahkan ya mereka kehilangan 3 flicker pun tadi gak masalah. Iya, nggak Dari masalah. Selangor Red Giants tinggal reset lagi. Sekarang temponya ada di mereka. Dan tim Spirit mereka gak bisa berbuat banyak. Wah ini raksasanya lapar sekali ini atas kemenangan. Selangor benar-benar mereka cuma mainin objektifnya. Nggak terlalu buru-buru juga untuk bisa masuk. Kita melihat Kram. Memang Infernal Pursuit-nya nyala, nggak dipencet, ditahan-tahan aja. Oke, Kid Bomba lagi masuk menuju ke arah Youngs. Lihat, Kid Bomba akan tetap menjadi bayangan aja. Cukup di depan sana. Karena akan coba dijepit dan one shot yang akan hilang. Dan para pasukan dari tim Spirit mereka kehilangan momentum. Nggak ada lagi yang bisa mereka selesaikan poin kill-nya. Momentumnya hilang. Poin kill nggak bakal bisa dapetin. Damage nggak cukup. Disengage kehilangan Holy Defense. Bener-bener ini Raisa, serba salah apapun yang dilakukan oleh tim Spirit. Dan gue rasa mereka kehilangan chance juga dari Sunset Lover yang bisa makan ke belakang karena flickernya dipakai. Dan lihat semua di defense dipancing. Dan masuknya atas harusnya. Di atas, sekalipun di atas masih ada, that's it. Dan Sekis sekarang, poking Sekis pakai Death Sonata, itu satu kalau udah kena syukur. Iya. Kalau nggak kena Innocent, kalau nggak kena Yums, kalau ke Stormy, kayaknya masih agak cukup mustahil. Bener-bener nggak kelihatan, Dan gak sesakit, rumput terus. gak sesakit itu juga. Dan juga kayak mereka gak perlu tahu kalau yang tumbang gak nambahin stack kan. Iya. Skypierce gak ada nih atau belum ada. BOD nextnya. Siapa tahu yang akan di-build nanti oleh si Hiko. Tapi kalau Sekisnya offside terus berkali-kali dan ada misplay, itu bisa shutdown lumayan sih menurut gua. Banget, lumayannya banget ini. Lumayannya banget, karena Skypicernya nyala, terus mereka kehilangan jungle. Ini bounty-nya bisa 1000 lebih nih. Untuk di sharingnya. Karena dia aja unggul 2000-3000 gold nih dari as a jungle. Lawannya juga assassin bukan tank. Wah. Berarti ya lumayan jauh dari itemnya. Buset, keren Albert. tapi ya. Immortal loh langsung. Sampai Halbert one shotnya. Ini Oh gak kayak- mau ya. Iya, dia mau nggak mau ya, dia mau makan kill satu orang siapapun itulah. Coach Shadow masuk, poking Lim. Tidaknya at least. Nah. At least bisa ke belakang dulu deh, itu dulu gitu kan. Nyampe gak gitu kan. Dan Aduh, Oh, lewat sunset, udah nggak ada jawaban. Wah. Udah nggak ada jawaban, gak ada play, gak ada payung di depan sana. Dan bahkan mereka target menuju ke arah seorang Kid Bomba dari top lane. Hanya ngebuang-buang waktu, hanya ngebuang supaya Kid Bomba bisa keluarkan flickernya. Dan lihat dengan ada shadow kill yang terbagi membuat perpasukan dari tim Spirit. Mereka kembali dipermainkan di arah top lane-nya. Tidak ada jawaban untuk perpasukan dari tim Spirit bisa membalikan kembali keadaan. Dan Lord-nya masih bebas. Ingat, Lord-nya masih bebas. Mereka tidak punya high ground yang kuat karena Kaguranya under level dan under gold. buset, ini Holy Crystal juga dari Stormy-nya. Satu kali tetes, Hiko hilang setengah ini Om. Iya, itu tadi bahkan si Sunset lewat gang kematian ya. Udah selesai. Tempat yang kita tahu itu harus dicek rumput kiri sana. Itu kalau kata ranked, polos. Polos. Tapi oke, kita akan lihat defense dari tim Spirit. Dari gempurannya juga nih Selangor Red Giant harusnya gak bakal kasih kendor. Ini Lord yang bahaya banget untuk tim Spirit. Lihat, Kid Waduh, Bomba akan dua. dipaksa terus. Dipaksa terus Om, sampai pakai flicker. Itu dia. Akan dipaksa terus sampai pakai flicker.
Sama-sama buang flicker. Lord mulai masuk juga di top lane. One shot. Oh, 1 kill sangat merubah segalanya. Ingat, 1 kill dari Selangor Giants game changing, end game bisa. Jadi ya, tengahnya akan coba untuk diusahakan defense. Ya, tapi Selangor Giants pun sadar mereka nggak bisa nabrak sekarang. Dengan keunggulan 9.000 gold, mereka tetap bermain secara disiplin. Dan dapat di satu base turret. Team Spirit masih bisa defense. Wah, masih bisa defense, tapi ini kalau gue bilang hidup segan mati tak mau. Kenapa? Karena nggak ada high ground, farming pattern nggak ada, terus juga mereka ngelihat laning phase-nya nggak bisa dimainkan split push-nya. Kenapa nggak bisa? Karena mereka punya Mountain Shocker Selangor Giants-nya. Trapping dimanapun, Mountain Shocker dibuka, one shot yang bisa tiba-tiba nanti hilang. Iya. Tapi lihat ini sangat disiplin ya. Kalau bicara soal SRG, tidak akan memaksakan. 9.000 loh untuk difference dari goalnya. Tapi mereka masih stay di belakang, mereka masih keep juga. Dan dari minimapnya ini Stormy hilang. Stormy gak ada di minimap. Selalu ada di belakang dari kawanannya yang lain. Tapi itu ya pressure-nya Parsha di situ justru. Iya, dia ngilang aja udah. Gak tahu di mana nih, rumput yang mana yang harus kita cek nih dari Team Spirit. Iya, dan awareness map juga harus lebih tinggi sih dari Team Spirit. Maksud gua, anggaplah semua rumput ini ada Stormy gitu. Ingat Anggap ya. aja gitu. Dan mereka harus sadar, semakin tenang rumput itu semakin berbahaya. Makanya. Ingat ya, rumput yang bergoyang mungkin mereka tahu oh ada orang di sana. Tapi kalau rumputnya tenang, itu trapping sebenarnya. Dan hati-hati juga karena damage sebenarnya ya Sunset Lover. Kalau dia dapat momennya untuk nge-burst Stormy, hilang Stormy ini. Ya, 3 udah item cukup. ini cukup. Ya udah cukup. Tadi belum, Lin. Tadi Sekarang belum. udah cukup. Ya, Divine Glaive ini bikin semuanya jadi bisa. Tapi ya itu tadi, gimana cara lewatin tembok depannya dulu deh. Ada Kramnya di depan. 3 om. Itu Regen Shield-nya dari Kram, dari Yums. Udah gede banget. Mikir ke arah Sekis juga 2 kali nih mikir. Ke arah Stormy, udahlah belakangan. Susah sih, susah Susah, ke arah Stormy susah. Kalau kecuali trapping ya. Dan ngomongin ke arah trapping, awareness map dari Team Spirit kan kita lihat tadi di game pertama agak cukup kurang. Tapi map control lebih parah untuk saat ini. Karena mereka nggak bisa, pressure map control yang nggak punya. Iya. Itu Stormy. Nggak punya, ya mungkin Isachin nggak ada. Mereka juga ngomongin Open Vision, Loi pun juga nggak punya. Mereka nggak punya Zetian. Map controlnya berat. Berat Yep. banget di sini map control mereka. Jangan lupa tuh Sekis juga difference goal-nya 4.000 ya. Walaupun Sawo adalah salah satu hero yang bisa screening, tapi Sawo berkali-kali ditangkap sama Yums, udah that's it, selesai. Ya, sakit banget kan Sunset Lover kena sekali. Tapi Lordnya bakal bebas sih. Gak bisa dibuka free untuk SRG. Begitu aja, Kram. Kalau bakal coba di-commit, Oh di mereka red akan itu. coba dibalikin kembali keadaannya dan Sunset Lover hingga overtime-nya udah gagal. nggak ada. Gagal bakal coba dipasang kehilangan Sunset Lover dan Godfly. Didapatkan berapa asukan dan Selangor Giants mereka akan mendapatkan Sawo kembali dari flicker for defensive. Seketika tidak ada Sunset Lover, gua ngeliat satu kaki Selangor Red Giant sudah menginjak sang naga. Sayapnya udah mulai ditekuk untuk kali ini tidak bisa terbang lebih tinggi. Bahkan udah mulai khawatir ya untuk defensif. Namun Konsil lihat Yums. Paksa lagi depannya. Current moment. Gagal untuk mendapatkan Sawo. Tapi Venom Esek terlalu sakit untuk mendapatkan satu Babes turret dari mid lane. Top turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Lord dari bottom lane dan shot. Jangan lupakan satu effect bisa menenggelamkan dia. Sedangkan mereka membutuhkan Shadow Kill untuk melakukan clear minion di depan sana. Permasukan dari tim Selangor Giant. Fokus dengan Mountain Joker. Fokus ke arah base. Gak peduli dengan ada Shadow Kill sekalipun. Di depan sana mereka memancingin bomba lebih dalam lagi. Bahkan itu semua pin belakang. Kram versus everybody. But zoning out dua pemain. Membuat Team Spirit. Mereka hampir kehilangan semua membernya. One last man standing. Hiko nggak bisa mempertahankan base mereka dan sang raksasa yang lapar akan kemenangan berhasil melahap sang naga dan menurunkan mereka ke lower bracket. Clean sweep 2-0 Israel. Selangor Red Giant goes to upper bracket. Namun tim Spirit mereka sudah memberikan yang terbaik.